Wali Kota Bandung. Lalu ada Muhammad Arif Rahman, co-founder dari What Travel dan juga travel blogger. Halo Mas. Halo, apa kabar Mbak Ade? Baik. Nah, selanjutnya ada Ibu Laura, selaku pakar epidemiolog FKM dari Unair. Halo Ibu Laura. Halo, selamat siang Mbak Ade. Ya, siang. Oke, dan selanjutnya ada Stuart Colin, aktor dan juga traveler. Halo semuanya. Oke, udah kenal semua ya Stuart Colin di sini ya. Udah akrab sama suara.com. Akrab banget. Akrab banget. Oke, dan juga di sini kita udah join sama teman-teman partisipan semuanya. Dan tadi kan udah dibilang temanya itu adalah liburan tanpa bawa pulang virus, gimana caranya gitu kan. Sekarang kita tahu ya teman-teman, para narasumber juga, kalau nanti akan ada libur panjang lagi pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2020. Pasti kan nggak menutup kemungkinan kalau banyak sekali nih masyarakat yang akan pergi berlibur, sudah punya rencana mungkin keluar kota, bahkan keluar pulau. Itu udah pasti terencana semua. Tapi kan juga kita masih di tengah pandemi juga. Gitu. Nah, sekarang aku mau tanya. Nanti kita sambil nunggu Bapak Yana join, karena lagi meeting. Bu Laura, gimana sih? Karena kan realitanya ini kan jumlah kasus positif di Indonesia juga
masih ada ya untuk COVID-19. Hmm. Kalau untuk dari tadi saya bilang libur panjang itu nanti gimana tuh Bu? Bakal ada lonjakan lagi atau seperti apa? Seperti yang Idul Fitri dan juga HUT sebelumnya. Ya, pertanyaan yang menarik Mbak Ade. Ya. Ya, jadi memang kalau kondisi sekarang itu kan tidak mungkin ya kita melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan berpergian ya, atau berlibur ke kota lain atau ke tempat-tempat wisata. Kemudian juga bahkan ada beberapa masyarakat itu yang sudah berencana untuk pulang kampung ya, untuk masa libur panjang. Ya. Jadi kita kan sudah tidak menganut PSBB ya di beberapa kota itu. Jadi tidak mungkin pemerintah itu kemudian akan melarang atau mencegah masyarakat kita untuk melakukan berpergian gitu kan di masa-masa libur panjang. Nah, kalau ditanya apakah kemudian ini akan menjadi suatu klaster baru ya, klaster liburan, ya tergantung dari masyarakatnya ya. Tergantung dari masyarakatnya. Artinya apa? Masyarakat ini kan sebetulnya sudah mengalami kondisi pandemi COVID-19 ini kan cukup lama ya Mbak ya. Kalau dihitung dari bulan Maret sampai sekarang, mungkin bisa dikatakan sudah bosan ya dengan kondisi saat ini gitu kan. Jadi secara psikis mungkin masyarakat juga ingin berlibur ya. Jadi kita tidak menampik rencana itu dari masyarakat kan seperti itu. Tapi kemudian bagaimana masyarakat ini bisa menyikapi kondisi saat ini yang ada di Indonesia. Jadi kita tahu semua bahwa kondisi COVID di Indonesia ini kan belum cukup aman ya, belum bisa dikatakan aman gitu kan. Jadi kalaupun nanti ada agenda berpergian, nah ini yang harus difikirkan oleh masyarakat kita gitu kan. Saya rasa juga edukasi, sosialisasi yang digencarkan oleh pemerintah ini sudah memberikan wawasan ya kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat bisa memilih gitu kan, antara mau berpergian, mau berwisata gitu kan, ataupun tidak gitu kan, tergantung dari masyarakatnya sendiri. Jadi saya rasa kuncinya di masyarakat. Kemudian juga ya bagaimana ada cara aman ya, kalaupun nanti mau berwisata ya dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi ini kunci dari bagaimana kemudian kita bisa melakukan aktivitas ya, tidak hanya berwisata, tapi ketika kita beraktivitas di luar rumah ya harus patuh, harus disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Oke, nah itu kan untuk dari diri kita sendiri berarti harus menjalankan protokol kesehatan walaupun juga mau wisata dimanapun ya untuk mencegah COVID. Nah, Mas Arief, Siap. gimana nih selaku agen perjalanan menghadapi situasi yang mungkin orang juga kan kalau kita ngomongin sekarang orang-orang pasti udah mau pergi liburan kan. Nah, kalau dari agen perjalanannya sendiri gimana menghadapi situasi ini? Sebenarnya tergantung agen perjalanan yang mana yang tanya kan. Kalau di tempatku sekarang kan harusnya kami tuh berjualan core bisnisnya adalah open trip ke luar negeri nih. Tapi sejak COVID bulan Maret itu kami sama sekali nggak ada perjalanan ke luar negeri sampai sekarang. Hingga akhirnya beberapa bulan kemarin aku mencoba mengamati tren di masyarakat. Ini mereka pada gimana sih di masyarakat sekarang? Ternyata masyarakat lagi senang keluar rumah tapi di dekat-dekat rumah tapi berolahraga kayak gitu kan. Akhirnya benar. Tercetuslah sebuah ide gimana kalau kita jualan paket ini aja yuk, pakai jalan-jalan di alam, kita trekking bareng tapi yang dekat dari Jakarta aja gitu. Akhirnya sudah sebulanan ini kami buka paket trekking tapi di Sentul, itu kan kayak sejam dari Jakarta dan lumayan lah ya karena nggak terlalu jauh. Terus kami juga menerapkan protokol seperti pembatasan tamu, kita maksimal cuma 6 orang saja. Kemudian juga ini private, kita cuman keluarga dan teman-teman saja yang tahu histori kesehatannya. Dan ya sudah itu udah kami jalankan sebulan setengah ini, alhamdulillah udah hampir 200 orang tuh yang ikutan kayak gitu. Berarti ini ya mencari inovasi baru. Benar. Liburan tapi juga meningkatkan imunitas tubuh juga kan. Trekking itu benar. Jadi jumlah pengunjung yang emang sedikit dibatasi ya Mas Arief ya. Iya, jadi kita per grupnya memang kita batasi aja kayak gitu. Tapi karena memang mikirnya kalau orang di rumah terus juga pasti akan secara mental dia akan kena gitu kan, akan mungkin agak stres atau mungkin agak-agak bosen gitu kan, bosen di rumah terus. Akhirnya ya udahlah kita gimana keluar rumah sejenak, paling tengah hari atau mungkin sampai sore paling lama itu udah bisa segar dan juga bisa sambil berwisata ke alam dan selain itu tubuh juga bisa makin sehat kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita bikin trekking trip itu. Oke, kalau Stuart
Nah, kan Apa nih? hobi banget traveling nih. Nah, sebagai traveler, takut nggak sih sebenarnya untuk pandemi gini wisata? Bahkan apa udah mulai mencoba traveling? Kalau dari diri aku sendiri, mungkin aku sama kali ya, sama kayak masyarakat yang lainnya gitu. Pada awalnya pandemik ini, stage awal banget nih, pandemik itu kan kayak bener-bener, wah kacau banget nih gitu kan. Sampai semua orang kayak keluar ke minimarket aja tuh takut banget gitu kan. Iya, iya. Pulang langsung mandi. Pasti kan semua orang pasti pernah ngalamin masalah kayak gitu kan. Nah, terus berjalannya waktu, semakin aku ngerti tentang penyakit ini dan semakin aku ngerti gimana cara kita untuk melakukan protokol kesehatan supaya tidak tertular dan segala macam ya. Sekarang sih tetap ada rasa takut, tapi nggak dijadikan nggak dijadikan salah satu faktor yang buat aku stres gitu. Jadi ya udah. Tapi memang sih gara-gara ada COVID ini tentang jalan-jalan, traveling, terus bikin konten buat jalan-jalan. Karena aku biasanya kerja tuh sama kayak Mas Arief tuh, biasanya tandeman aku sama orang yang buka open trip gitu kan, panggil influencer, bikin video buat mereka dan segala macam. Ya sekarang kalau open tripnya aja nggak jalan, gimana influencer jalan gitu. Jadi akhirnya ya udah. Dan Oke. Sekarang kita udah join nih, Stuart dan Mas Arief dan Ibu Laura, ada Bapak Yana Mulyana. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Oke, kita lagi nunggu join videonya. Oke, jadi nanti kita bisa langsung nanya nih. Mungkin kalau wisata di Bandung, kayak tadi Mas Arief kan paling jauh sekarang ke Bandung. Kira tempat-tempat apa aja nih yang udah dibuka di Bandung dan gimana sebenarnya masyarakat tuh boleh nggak ke Bandung dan penerapan protokolnya seperti apa? Halo Pak Yana. Oke, masih koneksi sinyal. Nah, tapi emang dari Suar sendiri, selaku traveler juga, artis juga kan pasti bikin konten untuk traveling itu juga tetap ya di masa pandemi gini, itu juga membantu untuk pariwisata juga kan? Iya, pastinya iya dong, gitu kan. Kan kita di-hire untuk mempromosikan pariwisata di daerah-daerah yang kita jalanin gitu kan. Ya sekarang gimana cara mau kesananya gitu. Dan siapa yang mau bayar gitu kan. Secara ekonomi untuk anak-anak para yang pariwisata kan pasti terkena banget impact-nya gitu kan. Jadi ya udah, mau nggak mau kita ya ambil alih ya kayak Mas Arief bilang ke tempat-tempat terdekat gitu kan. Kebetulan saya orang Bogor kan, jadi saya tahu banget tuh Mas Arief kemana pasti. Oke. Jadi selama ini dari Maret sampai sekarang, Start udah sampai ke mungkin keluar Pulau Jawa kan? Oh udah terbang kok naik pesawat dan segala macam udah kok. Dan ini nggak sih, Mas sebenarnya masih takut atau tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun dengan memakai masker, atau karena mungkin di daerah tersebut memakai masker juga udah jarang jadi nggak ikutan, atau tetap harus pakai masker? Tetap lah lebih baik mencegah kan daripada kena terlambat gitu kan, kayak udah mendingan mencegah gitu kan. Sekarang juga udah safe banget kan, kalau kita terbang kan harus rapid lah atau harus swab lah dan segala macam kan gitu. Jadi ya buat aku sebenarnya udah aman, tapi memang ada beberapa orang kayak teman-teman aku juga pasti ada yang takut banget gitu walaupun aku bilang aman gitu. Jadi ya nggak bisa maksain juga kan kita. Kalau Bu Laura, sebenarnya risiko penyebaran di tempat wisata tuh potensinya besar nggak? Atau mungkin karena orang dari kota besar yang zona merah terus ke tempat yang sebenarnya zona hijau jadi bisa kena, atau gimana sih tuh Bu? Iya Mbak Ade, jadi ketika ada mobilisasi dari masyarakat ini akan memperbesar ya, akan meningkatkan potensi resiko penyebaran dari COVID-19. Ya. Jadi ya ketika orang bergerak, orang berinteraksi ya, atau sampai terjadi kerumunan, keramaian gitu kan. Nah ini ada potensi untuk terjadi penularan dari COVID-19. Jadi ya harapannya masyarakat ini sudah bisa paham ya, ketika memilih tempat-tempat wisata ya cari yang bagaimana kemudian tempat wisata ini secara kapasitas pengunjungnya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau ketika datang ke tempat wisata kemudian bludak orangnya, ya jangan sampai kemudian masyarakat ini masuk memaksakan diri seperti itu.
ini akan beresiko untuk mereka kan. Oke. Nah, oke, halo Pak ya, kita sapa lagi. Halo Pak Yana, sudah join? Oke, nah, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Udah Sehat. Alhamdulillah. Oke, nah tadi kita udah mulai ngobrol-ngobrol nih Pak. Sekarang ditemenin sama Bapak Yana. Oke, Pak. Kayaknya teman-teman narasumber juga punya pertanyaan buat Bapak. Oke. Nah, kita langsung tanya sama Pak Yana nih. Kita diskusi bareng. Oke Pak, kan Bandung juga kita tahu kan destinasinya dekat banget nih Pak sama Jabodetabek. Nah nanti kira-kira untuk libur akhir bulan Oktober ini gimana sih Pak antisipasinya untuk tidak terjadi penularan COVID-19 karena kan datang dari daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang seperti itu ke Bandung gitu Pak. Intinya beginilah, Bandung kota terbuka, kota metropolitan, kota jasa, Ya. juga senang-senang aja semakin banyak wisatawan datang ke sini. Sementara tadi disampaikan Mbak, kita kan nggak bisa juga menutup diri, kita harus hanya apa zona merah, zona oranye. Kuncinya adalah bagaimana di kitanya semua pelaku usaha, semua ekonomi budaya relasi, pelonggaran untuk mereka bisa beraktivitas. Hotel, tempat kuliner, kita menghimbau lewat. Pak Yana boleh lebih dekat dengan handphone-nya atau mungkin laptopnya suaranya biar lebih terdengar? Dengar? Lebih maju lagi ya? Agak majuan lagi? Dikit jadi biar suaranya dan koneksinya. Agak putus-putus soalnya. Keluar dulu ya. Oke. Pak Yana keluar. Pak Yana sudah keluar. Mungkin mau cari spot dulu untuk nanti ngasih tahu nih keadaan Bandung. Oke. Nah, Bu Laura, tadi balik lagi. Berarti kan kita harus jaga ini juga ya. Masyarakat harus menjaga protokol kesehatannya dimanapun dan juga mencari memang wisata sekiranya nggak terlalu banyak orang. Iya, jadi dibutuhkan kolaborasi, Mbak. Tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga pengelola tempat-tempat wisata, kemudian restoran, hotel, dan seterusnya ya, tempat-tempat publik. Jangan sampai kemudian mereka hanya melakukan itu untuk profit oriented gitu ya, tanpa mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi ini memberikan keamanan juga untuk pengunjung yang akan datang ke tempat-tempat umum tersebut. Oke, nah tuh Mas Arief kan harus dijaga protokolnya. Nah, gimana nanti pas libur mungkin akhir bulan ini atau mungkin di bulan depan udah banyak ini nggak request atau permintaan meningkat gitu di inovasi terbaru dari Mas Arief atau di tour yang lain? Kalau untuk tracking sendiri sih lumayan meningkat permintaan. Kebetulan long weekend ini udah pada mulai masuk sih request. Tapi ya emang gitu. masih dibatasin, Mbak, pada nanya sih maksimal berapa orang ya. Aku bilang ya 6 orang sih maksimalnya kayak gitu-gitu sih. Ya masih so far masih kita jaga di grup kecil aja sih Mbak, nggak yang ramai puluhan ratusan orang gitu sih. Gitu. Oke, berarti emang tetap menjaga ini ya physical distancing-nya biar liburannya tuh nggak penuh ya Mas ya. Dan kita kan main di ruang terbuka, jadinya kan memang penyebarannya kan lebih susah nih, malah dibilang mungkin nggak tahu, mungkin bisa dari Mbak Laura nanti yang bilang di ruang terbuka gimana gitu. Nah udah join lagi nih Pak Yana. Ya. Aman Pak suaranya? Aman? Oke, aman. Lebih bening nggak ya sekarang? Sebening orangnya dong. Iya, iya. Oke Pak, gimana tadi Pak Bandung nih Pak? Nanti bakalan akhir bulan ini itu libur panjang Pak, warga Jabodetabek pasti ke Bandung nih Pak.
Iya, buat kita mah insya Allah, kita mah tadi konsekuensi kota yang terbuka, nggak bisa melarang orang dari zona apapun datang ke Bandung. Tapi tentunya kuncinya ya di kitanya juga. Kemarin kita minta lewat dinas terkait itu teman-teman pelaku usaha yang kita beri relaksasi pelonggaran untuk melakukan aktivitas ekonomi, hotel, kuliner, restoran dan lain-lain. Kita minta benar-benar ketat menjalankan protokol kesehatan. Insya Allah sih kalau itu dilakukan, mudah-mudahan nggak ada klaster baru. Insya Allah ya. Dan saya minta juga teman-teman kewilayahan itu melakukan pengawasan dengan ketat. Ya. Insya Allah lah, insya Allah. Doain. Oke. Nah, aku mau ingetin buat para partisipan yang udah join banyak banget. Nanti mungkin mau punya pertanyaan untuk Pak Yana, Mas Aris, Stuart, ataupun juga Ibu Laura bisa langsung komen di kolom komentar kita. Nah, terus Pak, kalau misalkan Pemkot Bandung itu udah siap untuk membuka katanya nggak sih? Kan ada beberapa mungkin yang ditutup. Tapi untuk sekarang udah mulai dibuka semua atau ada pemilihan jenis wisata nih, Pak? Jadi pada dasarnya kan kita membuka atau merelaksasi pelonggaran sektor-sektor ekonomi lah terutama ya. Itu yang memang memiliki dampak ekonominya besar tapi resiko kesehatan penyebaran COVID-nya kecil gitu ya. Okay. Jadi dan itu semua kita simulasi dulu Mbak Ade. Jadi ketat banget lah. Jadi kalau misalkan terakhir kita kan bioskop nih, itu kan ramai juga katanya. Itu kita simulasi dulu gitu ya. Jadi dari sejak awal masuk, diperiksa, ditem, di ini kasir sama apa semua harus dibatas dengan Mika, TEA gitulah ya. Terus tiket juga usahakan online. Nah yang terakhir itu kan memang karena saya pernah baca di satu jurnal bahwa kemarin ternyata virus corona ini kan jadi airborne gitu ya. Bisa menularkan di ruangan yang sirkulasi udaranya kurang baik. Nah, kemarin salah satu itu bioskop itu kita minta exhaust-nya diperbesar lah, sehingga sirkulasi udaranya jauh lebih aman lah, insya Allah ya. Gitu. Jadi kita hati-hati. Jadi kita hati-hati. Kita hati-hati banget lah gitu ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi entah itu nanti di libur panjang yang Oktober ini atau nanti di akhir tahun juga, ya kuncinya memang kita semua di Kota Bandung pelaku usaha, pelaku ekonomi ini betul-betul menerapkan standar protokol yang ketat mah harusnya insya Allah ya kita aman lah ya. Nah, dan kita himbau wisatawan juga kalau yang datang ke Bandung teh yang sehat, ya sehat juga tuh ya. Kemudian mereka juga harus yakin ya itulah saya pikir mah itu mudah-mudahan. Oke. Nah tadi menyangkut dari Pak ya tentang itu gimana? Iya, jadi di beberapa data penelitian itu menyebutkan memang seperti itu ya Mbak ya. Jadi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID ini bisa bertahan di udara. Nah, ketika sirkulasi ruangan itu misalkan tidak baik ya atau dikatakan buruk, ya ini kan berarti mempunyai potensi bahwa ketika ada orang di dalam ruangan itu bisa tertular ya kalau tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, ya caranya adalah kita mengantisipasi ya. Kalau yang sekarang kita harus menghindari memang ruangan-ruangan yang dengan ventilasi buruk. Kemudian juga kalau misalkan kita diharuskan di dalam ruangan ya dibatasi orangnya. Kemudian juga jangan berlama-lama di dalam ruangan itu. Jadi memang ada hal-hal tentang protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Oke, Kayaknya kalau untuk lokasi wisata yang sudah dibuka itu yang mana tuh lebih banyak indoor atau outdoor juga atau gimana nih Pak? Di Bandung ya Pak? Kalau di Bandung sih sebetulnya kita lebih banyak juga outdoor lah, terutama kuliner ya. Tapi kan kalau yang indoor itu kan pasti tempat nginepnya mereka hotel. Tapi kan itu juga saya sih punya keyakinan teman-teman hotel menerapkan standar protokol kesehatannya ketat lah dan kapasitasnya juga kan kita batasi termasuk
di semua tempat usaha, tempat kuliner maupun yang lainnya itu tetap kapasitasnya kita batasi nggak lebih dari 50%. Jadi mudah-mudahan lah dengan kita maksimal penerapan standar protokol yang sangat ketat mah, insya Allah karena itu salah satu jaminan keamanan buat kami tuan rumah dan jaminan keamanan buat wisatawan juga gitu ya, merasa merasa nyaman gitu ya, karena ngelihat oh iya benar. Ketat lah gitu ya, jadi dan nggak tepatnya tuh nggak bejubel rame gitu kan, tetap dibatasi Pak. Iyalah gitu kan, kalau terlalu rame juga kita takut juga kali ya. Betul. Ngeri juga. Oke, nah Stuart. Nah, kalau Stuart kan juga sebagai aktris juga, itu kan suka tadi traveling dengan membawa sebuah brand untuk promosi juga di daerah wisata yang mungkin sudah buka gitu ya, di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau Stuart sendiri kan orang banyaknya tuh mungkin lebih milih saat ini di rumah gitu, masih khawatir untuk liburan. Kalau Stuart sendiri gimana sih untuk mengajak teman-teman untuk berwisata kembali, namun masih di tengah pandemi juga, agak kepikiran nggak atau tetap ayo dong, karena kan harus memajukan wisata juga kan di Indonesia. Iya, sebenarnya gimana ya, sebenarnya beban juga sih buat aku, karena aku nih cinta banget sama pariwisata Indonesia kan, jadi pariwisata Indonesia tuh bagus banget gitu, dan aku dari dulu tuh selalu berusaha untuk kayak, ayo dong teman-teman, ngapain sih keluar negeri, di Indonesia tuh bagus banget gitu loh. Dan aku tuh selalu berusaha untuk kayak ngajakin semuanya. Tapi kan masalahnya sekarang pandemi ini kan jadi seperti ini gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau buat diri aku sendiri gitu, ya aku kalau mau jalan-jalan, kalau misalkan memang itu penting buat aku pasti keluar. Okay. Tapi kalau misalkan emang aku harus jalan-jalan, ya aku pilihnya lebih aman. Aku buat diri aku sendiri, menurut aku pakai mobil gitu. Terdekat. Kayak sekarang nih aku di Bandung nih, Payana nih, udah 5 bulan di Bandung. Tuh boleh langsung. Iya, lagi di Bandung 5 bulan, ya udah di sini, ya udah merasa di sini merasa aman banget, enak. Oke, tapi di Braga tutup mulai ya Pak Payana, Braga jam 8 tutup ya? Iyalah kan supaya menghindari kerumunan. Iya, makanya kemarin jalan-jalan tutup Braga. Kan siang aja. Iya, siang. Ya. Ya, masih ada matahari. Saya bisa ketemu sama Pak Yana, Stuart ya. Ayo. Pak Yana sibuk. Ayo ngopi. Ngopi, banyak tempat ngopi di Bandung. Oh iya dong. Oke, nah kalau dari agen perjalanan nih Pak, nih ada Mas Arif juga nih Pak yang punya agen perjalanan. Karena kan juga agak pusing juga di masa pandemi kayak gini ya Mas Arif ya. Ya lumayan lah, udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Nah, gimana sih untuk menerapkan sekali protokol kesehatannya? Dan tadi kan udah dibilang ya, banyak open trip luar negeri yang emang harusnya di-cancel karena kan pandemi ini. Terus tadi ada inovasi baru, ternyata tracking. Selain itu, ada lagi nggak, Mas? Kalau aku, selain tracking, kami gerak ke virtual event sekarang. Bikin webinar, bikin virtual tour, gitu-gitu sih. Dan lumayan, kita lagi punya event, tapi emang temanya agak unik ya. Kami punya event bulan ini temanya supernatural nih, Mbak. Jadi kayak, ternyata banyak banget penggemar supernatural. Dalam ini udah hari keberapa ya? Tanggal 23 ini udah lebih dari 1.000 orang yang ikutan eventnya di What Travel itu. Oh gitu? Wah, berarti wow. Jadi jadi bikin inovasi baru sendiri ya Mas di tengah pandemi, jadi nggak harus open trip. Kita mikir nih, benar, inovasi apa yang bisa dilakukan di rumah aja atau mungkin dekat-dekat rumah, yaitu salah satunya ya bikin event-event virtual gitu sih. Oke. Nah, sekarang ke Ibu Laura. Kita geser dari Bandung ke Surabaya. Jadi Bu Laura ada di Surabaya. Gimana ada di Surabaya, Bu, di sana? Iya, alhamdulillah sejak tidak menjadi nomor 1 lagi ya. Surabaya ini sudah terus menurun. Iya, sudah terus menurun. Sampai sekarang kasus hariannya sudah di angka 200. Jadi kita berharap memang ini stabil ya Mbak ya. Jangan sampai kemudian ada libur panjang minggu depan ini bisa meningkatkan lagi kasus hariannya. Oke. Kita juga berharap di kota-kota yang lain juga tidak terjadi pelonjakan kasus. Oke, tapi kalau untuk seperti itu wisatanya udah dibuka semua. Kayak tadi Braga di Bandung yang wisata jatuhnya yang tour gitu kan tutup tetap jam 8 gitu. Kalau di Surabaya seperti apa? Iya, jadi kalau di Surabaya ini minim tempat wisata, Mbak.
Oke. Iya, jadi kalau yang Ya, pernah Bu, ya. berkunjung ke Surabaya itu bakalan pusing mau kemana kalau weekend itu ya. Jadi pilihannya itu paling banyak adalah mall. Oke, berarti paling juga orang Jakarta, Jabodetabek itu lebih paling mudik ya Bu ya kalau ke Surabaya. Iya, iya betul. Oke. Nah tadi Pak Yana untuk antisipasi dari COVID sendiri, tadi kan udah wisata banyak yang buka, hotel segala macam, kuliner. Nah Pak, kalau misalkan ada nggak sih Pak sanksi bagi wisatawan yang melanggar protokol kesehatan di objek wisata Bandung gitu Pak? Karena kan ada juga yang masyarakat yang udah abai karena saking tadi kata Bu Laura udah tidak peduli sama COVID gitu Pak. Nah, kan kita punya perda juga yang bisa menerapkan sanksi kepada siapapun yang melanggar. Entah itu dia wisatawan, entah dia warga Bandung. Itu kita ada sanksinya dan kita ada yang ngawasinnya. Jadi mudah-mudahan tadi kalaupun nanti diingatkan untuk pakai masker misalkan, untuk diingetin untuk, tapi kalau mau masuk ke semua tempat tempat makan, tempat hotel lah, tempat apapun di Kota Bandung tuh pasti minimal di tem harus cuci tangan dan pasti di dalamnya juga dibatasi. Insya Allah lah kalau itu sama-sama kita terus terapkan, terus wisatawan juga mematuhi itu, insya Allah lah kita semua aman lah. Kita mah senang aja makin banyak orang datang ke Bandung mah senang aja gitu. Oh, gitu. Tapi kan sekali lagi gini lah. Kan kalau kita nerapin standar protokol kesehatan mah nggak usah khawatir ya. Karena kenapa sih kita harus bermasker? Kan untuk tidak menularkan dan tidak tertular gitu ya. Terus kenapa sih kita harus cuci tangan? Karena saya mah karena pernah ngerasain penderitaan COVID nih 2 bulan antara hidup dan mati. Jadi saya baca gitu kan. Belajar ya Pak jadinya ya Pak ya. Ya, karena tetap aja saya juga bukan paranoid ya, waspada lah gitu ya. Karena nggak ada jaminan juga orang yang udah pernah nggak kena lagi ya nggak juga. Ya. Waspada mah harus. Jadi kenapa harus cuci tangan? Tadi virus corona sebenarnya benda mati, tapi dia bisa hidup di media hidup. Medianya selaput sendiri mata kita, hidung kita, selaput sendiri mulut kita. Jadi kadang-kadang kan kalau kita di luar nggak sadar pegang apalah, mungkin sudah terkontaminasi. Nggak sadar kita kucek mata kita, kucek hidung kita, ya masuklah virus, makanya harus cuci tangan. Terus kenapa sih harus jaga jarak jadi 50% kapasitas, harus jarak 1 meter? Kan si virus ini setahu saya droplet. Kalau orang yang positif ngomong atau batuk apa, dia 30 cm sampai 50 cm itu si pancarannya. Tapi kalau dia dengan gaya gravitasi dia jatuh. Kalau kita jarak 1 meter kan insya Allah aman. Jadi tadi insya Allah lah kalau kita lakukan itu semua mah harusnya insya Allah kita terhindar. Dan aman ya Pak ya. Sekali lagi saya nekanin ke teman-teman semua, Satpol PP, ada dinas lain, kewilayahan juga, tolong awasi semua. Apalagi mau libur panjang, barangkali aja ada yang abai gitu. Barangkali diingetin aja baik-baik, tinggal pasang masker, insya Allah gitu. Oke. Nah, Bu Laura, di Bandung juga kan banyak wahana air juga nih. Kalau sebenarnya penyebaran COVID di wisata, khususnya wahana air tuh rentan nggak sih, Bu? Dan yang harus dihindari itu seperti apa, Bu Laura? Ibu ke mute? Oke. Gimana tuh, Bu, untuk wisata air? Bandung juga kan banyak juga ya. Ya, jadi kalau pengunjung ini kan kita tidak bisa mengidentifikasi ya Mbak ya, mana yang sakit, mana yang enggak, kemudian mana yang membawa virus, mana yang enggak kan gitu. Apalagi kasus OTG ini kan cukup banyak ya di Indonesia, jadi sekitar 80%. Kita tidak bisa mengidentifikasi kemudian seseorang yang membawa virus. Nah, kalau ditanya ya, apakah kemudian virus ini bisa menular ya di medium air, itu pasti akan ada resiko Mbak. Artinya kan ini virus masuk ke dalam air ya, kemudian apalagi pengunjungnya ini banyak yang ada di kolam. Nah ini kan akan ada potensi penularan juga gitu kan, seperti itu. Karena ini kan masuk ke mulut ya Mbak ya. Portal entry dari virus SARS-CoV-2 ini kan sebetulnya pada daerah T pada wajah. Jadi tidak hanya lewat hidung, tapi juga lewat mulut dan kemudian mata. Itu yang harus dihindarkan kontak dengan daerah 3T ini. Oke, makanya tadi rentan banget untuk nggak boleh tuh megang mata, tangan saat kita udah di luar ya.
Iya. Oke, Iya, betul. Nah, kalau batasan usia yang harus datang ke tempat wisata gitu, seperti kayak lansia, terus anak-anak kecil tuh, sebenarnya itu harus diterapkan sih, apa enggak sih, Bu? Ya, jadi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan liburan atau wisata itu harus mawas diri ya, Mbak ya. Mereka harus bisa sadar dengan kondisi kesehatannya gitu. Jadi ketika ada sedikit rasa tidak enak, itu jangan memaksakan diri kemudian untuk berlibur gitu ya. Jadi lebih baik stay di rumah. Kemudian juga pada kelompok-kelompok rentan, ini kan banyak yang menimbulkan kefatalan ya, ketika usianya misalkan lanjut. Kemudian juga pada orang-orang yang dengan komorbiditas ya, dengan penyakit penyerta. Kemudian juga pada beberapa kelompok anak ini sangat beresiko. Jadi lebih baik ya untuk kelompok-kelompok rentan ini tidak melakukan perjalanan dulu. Karena kondisi Indonesia ini masih belum aman. Seperti itu. Nah, Stuart, kan kalau teman-teman selebriti kita tahu ya banyak cara dari agen travel ataupun juga dari penerbangan itu untuk promosi wisata sendiri kan banyak sekali mengandeng artis, influencer kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu malah meningkatkan penghasilan juga kan pastinya. Pastilah. Nah, itu dari bulan Maret nih. Kadang mereka tuh memilih nggak sih, Stuart, dari lokasi wisatanya ataupun juga dari tempatnya gitu untuk mempromosikan agen travelnya atau penerbangannya sendiri? Kita nggak bisa milih sih lebih tepatnya, tapi udah memang ditawarin kerjaannya seperti itu. Misalkan let's say Stuart nih ada kerjaan nih untuk pariwisata, suruh promote pariwisata Bandung, ya udah mau nggak mau kita harus jalan gitu. Jadi kita nggak bisa milih tempatnya mau kemana dan segala macam. Jadi kita memang disuruh untuk promosi pariwisata di kota mana ya kita jalan gitu. Oke, tapi dari situ responnya gimana sih dari follower sendiri ya, follower Stuart atau fans Stuart sendiri setelah udah mempromosikan, mereka pun jadi kayak ingin berwisata, tamu juga harus tetap atau protokol kesehatan, jadi nggak ngeri lagi atau gimana responnya? Kalau misalkan waktu abis PSBB dibuka itu, kan aku langsung dapat kerjaan dari kementerian tuh untuk ke Yogyakarta kan. Jadi menerapkan cara protokol kesehatan pas naik pesawat seperti apa gitu kan. Itu bener-bener pas aku posting di pesawat, itu bener-bener yang komen tuh banyak banget. Sebanyak itu yang nanya, emang udah aman, kok lu berani sih, apa semua segala macam. Nah, berarti kan mereka nggak tahu gitu, dan mereka tuh berarti informasinya nggak sampai ke situ kan gitu. Akhirnya ya udah pelan-pelan aku bikinin video dan aku live, aku jelasin sedetail mungkin proses penerbangan seperti apa, aman kayak gini apa atau enggaknya, dan aku sampai pulang lagi ke rumah. 14 hari kan kita harus ini kan masa si rapidnya itu kan. Ya, Nah, terus aku jelasin pas 14 hari lagi aku rapid lagi dan swab lagi gitu. Terus aku bilang nih hasilnya negatif kan gitu. Jadi ya itu sedikit membantu mereka deh untuk oh ternyata kalau kita terbang dengan secara protokol kesehatan ngikutin dari awal sampai akhir harusnya aman juga buat kita gitu. Jadi ya mungkin ada yang membantu atau mungkin memang ada yang susah aja. Mereka memang udah takut dan parno dari awal ya itu nggak bisa dibantu lagi kayak gitu. Oke. Nah, Mas Arif dari segi bisnis nih, sebenarnya influencer atau artis juga tuh di sekarang ini ya, di zaman digital ini untuk promosi agennya, travelnya, itu gimana nih pendapatnya? Sangat bagus kah? Sangat ini banget mempengaruhi kah? Gimana? Nah, kalau untuk bisnis travel, secara awareness dapat sih kalau dari public figure, secara awareness paling dapat dengan ketika misalkan kita jalan sama artis siapa si A si B gitu misalkan, itu pasti jumlah follower pasti naik sih di Instagram gitu kan. Kemudian jumlah orang yang nanya pasti naik. Cuman masalahnya ketika konversi ke sales ya belum tentu. Kita lihat dulu artisnya siapa, mereka target marketnya kemana kayak gitu sih. Karena kebanyakan mungkin artis-artis target marketnya mohon maaf mungkin katakanlah menengah ke bawah yang mungkin tidak mampu afford buat jalan-jalan ke luar negeri ya. Berarti kita cuma dapat follower teman tapi nggak bisa konversi ke sales gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi tetap dilihat dari marketnya lagi sama wisata kemana gitu ya. Oke, nah sekarang Pak Yana, Mas Arif, Stuart dan juga Bu Lara udah ada penanya nih di komentar kita di Zoom dari nanti siapa nih yang bisa jawab ya? Dari Iqbal Maulana. Efektif nggak sih kalau penyemprotan disinfektan di area wahana di tempat-tempat wisata? Ya,
efektif. Kata saya sih efektif lah sebagai salah satu upaya pencegahan. Gitu kan, kita minta kayak misalkan di beberapa tempat di hotel maupun di rumah makan, setelah tamunya pulang dia harus bersihin pakai disinfektan. Nah, termasuk mungkin tadi penyemprotan itu kalau di tempat-tempat yang outdoor gitu ya, itu rutin dilakukan penyemprotan. Saya pikir sih itu mah ikhtiar mah harus lah. Biar mah harus tetap ya Pak ya. Insya Allah lah Pak, aman ya. Oke. Oke, ada satu lagi nih dari dari Ira. Kalau saya mau liburan, gimana sih caranya saya bisa tahu saat saya pulang setelah liburan tidak membawa virus? Apakah di tempat wisata protokol kesehatan itu sangat ketat? Ibu Laura boleh? Ya, jadi memang ini harus dipersiapkan ya Mbak ya. Pemerintah daerah kemudian harus membuat skenario ya. Jadi sebelum pra dari libur panjang, kemudian masa ketika libur panjang, dan pos libur panjang gitu ya. Mungkin Pak Yana juga bisa nanti menjelaskan apa skenario yang dibuat di Bandung ya. Kemungkinan terjadi pelonjakan kasus seperti itu. Nah, saya rasa ya yang terpenting adalah bagaimana kemudian peningkatan upaya dari 3T ya Mbak ya. Jadi tetap melakukan testing, kemudian tracing dan treatment ya. Jadi dan juga didukung dari orangnya sendiri Mbak. Jadi kalau pas sudah pulang kemudian merasakan hal-hal yang tidak nyaman ya di badannya gitu kan. Nah, ini segera memeriksakan diri. Jadi untuk meminimalisir ya terjadinya infeksi COVID yang lebih parah ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Bu Laura dari pakar nih Bu, sebenarnya yang tadi penyemprotan desinfektan tuh di area wisata efektif nggak Bu? Saya rasa sangat efektif ya Mbak ya, karena kita tahu bahwa droplet ini kan ada kemungkinan ya akan jatuh pada tempat-tempat tertentu ya, terutama pada ruang-ruang yang tertutup ya. Outdoor pun juga ada kemungkinan itu. Jadi dengan melakukan disinfektan ini kita inginnya kan mematikan virusnya seperti itu, sehingga tidak berbahaya, tidak menjadi sumber penularan kepada masyarakat. Oke, berarti insya Allah aman lah ya. Yang penting kita sudah mencegahnya dengan jadi harus ada jadi harus ada kombinasi Mbak. Jadi kita kan nggak tahu ya barang-barang yang kita pegang itu apakah kemudian tidak terkontaminasi dengan virus kan seperti itu. Jadi dengan cuci tangan, kemudian juga ya upayanya adalah pemberian dari disinfektan. Oke. Nah, ada lagi untuk Mas Arief. Mas Arief nih. Ada yang nanya kalau open trip nih Mas Arief. Oke, baik. Oke, Mas Arief, kalau ada open trip lagi di masa pandemi, ada syarat khusus nggak sih buat yang ikutan open trip, misalnya rapid test dulu, atau walaupun lokasinya cuma ke Bandung gitu? Nah, kebetulan kami belum buka open trip sebenarnya. Tadi yang aku bilang itu yang tracking itu lebih ke private trip khusus untuk keluarga dan teman-teman sebenarnya. Jadi untuk mereka yang benar-benar tahu nih histori kesehatan masing-masing dan mungkin sudah saling ketemu, sering ketemu, jadi kan tahu nih ini sehat dan ini mungkin mungkin kurang sehat, lagi flu atau apa gitu. Tapi kalau untuk open trip kita baru mau buka kemungkinan kalau ke luar negeri, kemungkinan mungkin di akhir tahun mungkin akan buka ke Turki. Tapi kan kalau ke sana kita ikut syarat dari maskapai saja sama negara yang dituju, berangkat rapid. Pulangnya nanti akan ada swab juga di bandara kepulangan, jadi langsung dapat tuh hasilnya saat itu. Tadi kan nyambung juga nih pertanyaannya, gimana caranya tahu kalau terpapar atau enggak? Lah kalau di Turki sendiri ketika kita pulang kita akan swab di bandara, jadi begitu keluar kita udah tahu nih hasilnya seperti apa. Dan setelahnya kan kita akan karantina juga, kayak gitu sih. Jadi nggak khawatir lagi ya, karena sebelum dan sesudah seperti itu. Udah aman ya Mas Arief ya. Iya. Oke, buat Pak Yana nih, dari Rani nih Pak Yana. Oke, nah pandemi itu terhadap wisata kota Bandung itu bagaimana sih Pak menjaganya agar nggak kolaps gitu Pak? Karena kan banyak mungkin di luar Pulau Jawa, di beberapa pulau tuh wisata yang tadinya ramai jadi kolaps karena sepi sekali pengunjung dari Pulau Jawa gitu Pak. Kalau Bandung sendiri gimana Pak menjaganya biar kolaps dan tetap dikunjungi? Ya, alhamdulillah sebetulnya Bandung ini kan masih menarik buat para wisatawan. Tapi sekali lagi kita ngajak sama-sama ke semua pelaku usaha yang ada di Bandung. Tolong kalau kita sama-sama menerapkan standar protokol kesehatan dengan sangat ketat, itu kan minimal Anda mengamankan karyawannya dia, dan termasuk juga
wisatawan itu yang datang ke tempat mereka itu merasa aman dan nyaman. Dan Iya. kalau itu ada keyakinan itu kan dia bisa cerita lagi, di Bandung mah aman ya, insya Allah ini orang datang lagi. Jadi saya pikir alhamdulillah lah sektor pariwisata di Kota Bandung ini lagi tumbuh lah. Tapi tadi sekali lagi selama kita semua menerapkan standar protokol kesehatan dengan ketat, jangan lengah, harus tetap waspada, insya Allah aman. Insya Allah. Oke, nah Pak, ada pertanyaan lagi dari Emi. Saya lanjutin aja ya Pak. Nah, kalau untuk kasus nanti nih Pak, akhir bulan ini kan ada libur panjang dan juga mungkin nanti akhir tahun, ada pembatasan dari Pak dari Pemkot Bandung yang bagi mungkin dari warga zona merah, masih zona merah, Bandung tuh nggak boleh gitu Pak, atau sok aja tapi tetap harus jaga kesehatan dan ikut protokol. Gimana Pak? Tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa Bandung konsekuensi sebagai kota terbuka, kota jasa, kita nggak bisa ngebatasin wisatawan yang datang itu dari zona merah, oranye, kuning, bahkan hijau. Siapapun bisa datang ke sini. Kuncinya tadi, kita di tuan rumahnya menerapkan standar protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat, termasuk kita juga minta kalau memang wisatawannya dari awal udah ngerasa nggak enak badan, ya dia di rumah dulu atuh, sehat dulu. Tapi kalau memang sadar diri ya Pak sama badannya sendiri. Oh iya, kan yang tahu diri dia ya mereka sendiri gitu. Jadi ya benar-benar. Harus hati-hati kalau merasa nggak nyaman, apalagi tadi mungkin aja nanti setelah pulang dari sini misalkan jadi nggak nyaman, ya ke dokter aja periksa gitu, karena kan belum tentu, mungkin aja mudah-mudahan hanya karena kebanyakan makan yang enak gitu di Bandung mah. Aduh, banyak makanan enak, jadi mungkin kebanyakan makan ini Pak, yang pedes-pedes ya Pak. Nah, itu makan pedes, jadi aja. Jadi serak tenggorokan. Insya Allah lah, insya Allah. Insya Allah aman. Oke, untuk Stuart nih, di Bandung udah makan apa aja nih Stuart? Wah, banyak di Bandung mah. Harus disebutin. Pak Yana, gimana? Pak Yana sebutin nggak? Wah, bakso Batagor ya. Ayam Odading masih laku, Pak. Odading masih laku. Wah, banyak. Oke. Odading, dekat rumah sini ada nih Odading. Waduh, enak banget. Nah, Stuart nih ada yang nanya lagi. Nah, kalau misalkan ada nggak sih rencana teman-teman traveler untuk sosialisasi wisata aman di masa pandemi? Maksudnya dari teman-teman Stuart sendiri gitu, untuk melakukan sosialisasi untuk membantu juga perekonomian di daerah wisata yang mungkin sepi sekarang gitu. Teman-teman sih banyak banget. Maksud gini, banyak banget mereka semua tuh yang mau banget ya untuk bantu penggalangan dana dan segala macem gitu. Tapi kan sekarang kan dari semua sektor kan kena gitu loh. Apalagi pariwisata kan kena banget gitu. Apalagi kita semua nih yang para pencari rezekinya dari sosial media dan segala macam gitu kan, plus sama juga gabung sama orang pariwisata, kita juga kena gitu kan, ya kita mau bantu mereka pun juga gimana caranya gitu, untuk kesana ke tempatnya aja kan pasti yang pertama butuh biaya yang besar banget kan, terus juga kita mau bantu mereka juga. Misalnya gini, kita bukan penggalangan dana di Instagram gitu, ayo kita bantu kota ini atau perkampungan ini yang kesusahan segala macam. Mungkin ada beberapa orang yang mau bantu gitu, tapi ada mungkin beberapa orang juga yang mau menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Jadi ya, udah pernah ada sih bikin kayak gitu, tapi ya hasilnya ya susah. Jadi ya mau gimana lagi? Jadi udah niat baik aja deh gitu jadinya. Oke. Nah, kalau untuk Ibu Laura nih Mbak, dari Lutfi. Oke. Benar nggak sih Mbak, dilakukan vaksinasi influenza bisa mencegah terinfeksi COVID-19 sebelum melakukan liburan? Ya, terima kasih Mbak Lutfi atas pertanyaannya. Jadi untuk vaksin definitif ya terhadap COVID ini kan masih terus dikembangkan ya Mbak ya, sampai fase uji klinis yang ketiga ya. Nah, kemudian apakah vaksin dari influenza ini juga bisa memiliki efektivitas ya terhadap penyakit COVID? Ini tergantung ya Mbak ya, karena beberapa data riset itu menyebutkan bahwa seperti vaksin BCG untuk TBC, kemudian juga vaksin untuk influenza itu ada yang menyatakan bahwa
memberikan perlindungan walaupun tidak 100% terhadap COVID-19. Tapi ini kan masih terus dilakukan upaya ya pengecekan ya apakah betul seperti itu. Karena ada yang menyebutkan bahwa kenapa sih Indonesia itu kasusnya kok juga tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan negara Amerika gitu. Kalau kan. kita bandingin ke negara yang jauh sana ya Bu ya. Ya, karena memang vaksin BCG kalau di Amerika itu kan tidak menjadi program imunisasi nasional, Mbak, tidak seperti negara kita. Nah, ini kan apakah ada efek itu? Nah, ini masih dari tahap investigasi ya untuk meyakinkan apakah ada efeknya. Oke, berarti memang harus diuji lagi ya Bu ya. Oke, nah untuk Mas Arief nih dari Rifan Aditya. Ada yang minta referensi nih Mas Arief nih. Minta referensi dong buat liburan yang low budget, karena kan besok akhir bulan, tapi yang masih bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, selain trekking, mungkin apalagi coba boleh. Kalau aku kemarin selain trekking, aku liburan pribadi, aku kulineran. Biasanya bawa mobil sendiri, paling sama 2-3 orang temen yang kita udah tahu histori kesehatan masing-masing. Dari Jakarta kemarin aku sempat ke Purwakarta, aku sempat ke Garut, aku sempat ke Bandung, ya kulineran aja. Kalau mau nginep ya paling staycation aja, nggak ke tempat-tempat ramai. Itu lumayan kok, budgetnya tidak tinggi juga, kayak gitu sih paling. Oke. Kalau bisa yang tadi trekking sama yang olahraga yang touring sepeda kali ya Mas? Sepeda bisa asalkan jangan grup gede sih kalau aku sarannya. Kalau olahraga grup kecil aja 5 orang juga udah cukup lah, kira-kira sambil jaga jarak kayak gitu sih. Jadi yang penting tahu kondisi kesehatan teman-teman yang diajak liburan juga ya Mas ya. Oke, saling percaya. Oke. Nah, buat Mas Arief, Stuart, Ibu Laura dan juga Pak Yana mau gimana nih Pak? Sebenarnya aman nggak sih Pak liburan saat pandemi, dan yang diperhatikan tuh apa nih dari Pak Yana dulu? Jadi ginilah harapannya orang yang wisatawan ya, orang yang mau bepergian, harapannya kita sih ya pergi mah dengan keluarga inti aja yang kita minimal yakin bahwa semuanya sehat lah ya, nggak ada yang positif. Jadi pergi itu dengan keluarga inti. Kemudian perginya dengan kendaraan pribadi atau sewa ya, tapi satu kendaraan lah gitu. Kemudian pahami peraturan pemerintah setempat dan tetap terapkan standar protokol kesehatan selama berwisata. Insya Allah itu aman buat semua, insya Allah. Oke, nah kalau dari Bu Laura, dari pakar, seperti apa Bu? Masyarakatnya sendiri harus benar-benar nggak boleh abai nih Bu, sedangkan betul. Juga nih. Ya, tergantung dari masyarakatnya ya Mbak ya. Sekarang kan pemahaman masyarakat sudah cukup lumayan ya dibandingkan dengan sebelumnya gitu kan. Jadi bisa memilih apakah mau melakukan liburan ataukah tetap tinggal di rumah. Jadi tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing. Dan harapannya masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar rumah dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin seperti itu, sehingga terhindar dari resiko penularan COVID-19. Walaupun untuk liburan juga harus tadi ya mungkin nggak boleh banyak orang dulu untuk ya Bu, kalau atau keluarganya Ibu, karena udah harus tahu kondisi kesehatan masing-masing. Iya, karena liburan itu kan identik dengan kumpul-kumpul ya Mbak ya. Entah kumpul dengan keluarga besar gitu kan, ataupun dengan teman. Tapi ya paling tidak bersabar dulu lah pada tahun ini kan. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa selesai dari pandemi COVID-19. Enak. Kalau dari usaha Mas Arief nih gimana? Aman nggak nih? Terus pesannya seperti apa nih? Oke, kalau usaha sebenarnya kalau dari aku sendiri lebih baik kita tahan-tahan dulu buat mau liburan. Kalaupun terpaksa pengen liburan banget harus perhatikan kondisi kesehatan pribadi. Kemudian juga kita harus perhatikan juga daerah yang dituju gimana statusnya, kan kita bisa lihat tuh di aplikasi bebas dari tim penanggulangan COVID juga ada tuh status zonanya apakah merah, kuning, oranye, hijau gitu kan, diperhatikan dulu. Kalau bisa yang zona hijau dulu, terus kemudian kita cek juga di sana mau ngapain aja, jangan juga ke tempat-tempat ramai dulu, mungkin ke alam terbuka, atau mungkin kalau mau kulineran, aku sih menyarankan menghindari jam-jam makan sih, paling antara kemarin aku ke Purwakarta di jam 10 pagi sama jam 2 siang tuh tempat makan sepi sih, cuman memang ya kita agak nahan-nahan lapar aja. Dan seperti itu sih kurang lebih kalau buat teman-teman yang mau liburan. Yang penting sehat dulu baru jalan-jalan kemudian. Oke, kemarin kalau ke Bandung kemana aja Mas Arief?
Oke, Mas Arief, koneksinya mungkin lagi nggak stabil. Nah, Stuart nih, ada yang nanya juga nih, selain tadi kita bahas tadi, tapi mungkin ada yang nanya dulu dari Gary. Kalau liburan tuh persiapannya barang apa aja sih yang dibawa? Apalagi kan di tengah pandemi ini, terus juga yang pastinya untuk menjaga protokol kesehatannya. Sebagai travelernya nih, sebagai pekerja kesehatannya, Bandung kemanapun, gimana, Stuart? Kalau aku, ya pasti bawa hand sanitizer lah. Terus masker, itu kan penting banget kan. Masker tuh harus dipakai terus kemana-mana. Udah gitu, kalau misalnya kita pergi keluar kota harus bawa surat yang apa? Yang tes rapid itu kalau kita negatif dari COVID. Selebihnya mah kalau misalkan packing barang traveling mah di luar dari pandemik ini mah sama aja kali. Ya harus bawa baju lah, celana dan segala macam itu sama aja sih. Tapi kalau sekarang masa pandemi ya dikasih bonus dikit lah gitu, harus bawa hand sanitizer yang banyak, masker banyak juga, dan itu. Oke, berarti juga aman menurut Stuart ya untuk liburan. Kalau aku? Ya, dari sisi travelernya, liburan kayak di akhir bulan tadi. Kalau aku ya, kalau aku sih sebenarnya lihat dari diri kita sendiri dulu deh. Kalau misalkan kita memang ngerasa sakit atau memang ngerasa nggak enak badan atau ngerasa kayak enggak deh, mendingan di rumah aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa sehat atau kita nggak yakin dengan diri sendiri nih, mendingan kita rapid dulu atau swab dulu gitu kan, untuk lihat kalau kita negatif dan kita berangkat gitu. Dan di sana juga harus nerapin protokol kesehatan dan ngikutin yang peraturan yang ada di sana gitu. Sebenarnya buat aku ya, ini kalau menurut aku sebenarnya kalau misalkan kita aman-aman aja juga ngikutin sesuai peraturan juga, insya Allah lah semua juga pasti bakal aman kok. Dan nggak ada juga kali yang mau kena COVID gitu kan, nggak ada yang mau kan. Ya jadi kita saling menjaga aja gitu, saling menjaga dan saling menghormati. Kadang ada orang yang nggak percaya dengan COVID, terus kayak seenaknya buka masker dan segala macem gitu kan. Ada aja orang kayak gitu kan. Ya kayak gitu nggak usah diikutin lah, biarin aja lah. Mereka percaya dengan apa yang mereka percayain gitu. Kalau aku sih. Jadi untuk diri kita sendiri tetap harus jaga kesehatan dan sadar juga kondisinya kalau mau liburan. Dan juga kalau benar tadi kata Pak Yana, harus cek juga nih di setiap wilayah itu kebijakannya seperti apa untuk tempat wisatanya sendiri. Jadi biar nggak salah juga dan tetap aman dari COVID-19. Oke. Nah, terima kasih buat para narasumber saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ade. Seru banget karena jadi udah tahu ya nanti minggu depan kebetulan yang mau ke Bandung, mungkin ada yang mau trekking dekat-dekat sini ataupun juga yang mau di rumah aja udah tahu gimana konsekuensinya untuk liburan ya. Jadi biar tetap aman. Dan tadi juga Pak Yana udah ngasih tahu kan gimana kebijakan liburan di Bandung karena nanti pasti banyak banget warga Jakarta, Tangerang, Bekasi ya Pak. Ditunggu di Bandung, insya Allah. Bandung. Start dulu tuh yang lebih dekat kayaknya ditunggu. Ngopi dulu, Suar, ngopi. Ayo Pak, 5 bulan di Bandung saya ini udah lama. Ayo ngopi yuk. Boleh kontakkan kita cari di daerah Braga ya. Oke. Thank you banget Mas Arief, semoga agennya tetap lancar, travelingnya dan pandemi kelar dan bisa open trip lagi ke luar negeri maupun ke tempat wisata yang lainnya. Amin. Juga Ibu Laura, terima kasih ilmunya. Semoga kita sama-sama Mbak Ade tetap menjaga kesehatan. Stuart, thank you banget loh. Thank you. Semoga bisa terus promosiin wisata-wisata yang ada di Indonesia. Amin. Pak Yana, makasih waktunya. Sampai ketemu lagi di Bandung ya Pak ya. Oke. Kasih Mbak Ade. Semua, Stuart, Pak Arief, Bu Laura. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Yana. Waalaikumsalam. Dan terima kasih yang pasti untuk partisipan kita yang udah nonton webinar kita kali ini, yang webinarsuara.com yang bekerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Saya Dedianti. Sampai ketemu lagi dalam webinar selanjutnya. Terima kasih.